Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat iman ahabbakumullah, berita buruk tentang Aisyah seperti yang kita ceritakan di video sebelumnya akhirnya sampai di telinga seorang sahabat Ansar bernama Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya. Hari itu tiba-tiba istri Abu Ayyub bertanya kepada suaminya Abu Ayyub. Beliau mengatakan, "Ya Aba Ayyub, ala tasma'u ma yaqulun nasu fi Aisyah?" Apakah sudah kamu dengar apa yang dikatakan orang-orang tentang Aisyah? Dijawab oleh Abu Ayyub, "Bala wa dzalikal kadzib." Tentu, dan itu pasti bohong. Lalu Abu Ayyub balik bertanya kepada istrinya, "Akunti anti fa'ilatun dzalika ya Umma Ayyub?" Apakah kamu pernah melakukan dosa seperti itu wahai Ibu Ayyub? Wahai Ummu Ayyub? Dijawab oleh Ummu Ayyub, "La wallahi ma kuntu li af'alahu." Tidak, demi Allah, saya tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti itu. Maka Abu Ayyub mengatakan, "Fa Aisyatu aula bi alla taf'ala dzalika." Nah, itu artinya Aisyah lebih tidak mungkin lagi melakukan perbuatan keji itu. Sahabat iman ahabbakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi suudzon. Dan itu yang akan kita bahas pada video kali ini, cara mengatasi suudzon atau prasangka buruk. Sahabat iman ahabbakumullah, insyaallah ada 4 cara mengatasi prasangka buruk, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita dengan menggunakan 4 cara ini, kita akan senantiasa terbebas dari dosa prasangka buruk itu. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama sahabat iman, dan ini langkah yang paling awal, langkah paling pertama. Dan artinya dia membutuhkan langkah yang berikutnya. Yang pertama adalah berusaha untuk tidak mengungkapkan apa yang Anda pikirkan terhadap saudara Anda. Sahabat iman tentu, atau mudah-mudahan masih ingat apa yang sudah kita sampaikan tentang ungkapan Imam Ibnul Qayyim ketika beliau mendefinisikan apa hakikat daripada suudzon itu. Mudah-mudahan masih ingat. Karena saya tidak akan mengulangi lagi ungkapan itu pada kesempatan ini, tapi saya hanya akan mengutip apa yang dikatakan oleh seorang ulama salaf yang lain bernama Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah mengatakan terkait dengan tema kita, beliau mengatakan, "Thalathun la ya'jizanna bani Adam." Ada 3 dosa yang akan selalu membayang-bayangi setiap anak cucu Adam. Artinya, jarang sekali manusia yang terbebas dari dosa itu. Yang pertama, kata beliau, at-tiyarah. Apa itu at-tiyaratu? At-tiyaratu itu adalah menganggap apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda alami sebagai penyebab kesialan dalam hidup Anda. Itu dosa besar. Itu masuk bagian daripada syirik. Lalu yang kedua kata beliau al-hasad, iri, dengki terhadap saudara Anda. Dan yang ketiga kata beliau suudzon. Nah, setelah menyampaikan 3 dosa yang selalu membayang-bayangi anak cucu Adam ini, beliau kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana cara membebaskan diri dari 3 dosa itu. Beliau mengatakan, "Fayunjika minat tatayyur," atau at-tiyarah, yang akan menyelamatkan Anda dari at-tiyarah tadi itu adalah Allah taf'ala biha. Jangan Anda percaya dan jangan melakukan apapun atas kepercayaan itu. Lalu yang kedua kata beliau, "Wayunjika minal hasad," yang akan menyelamatkan Anda dari dengki, iri adalah Allah tabghi ala akhika fasada. Jangan pernah berusaha untuk mencelakai atau memberikan keburukan kepada saudara Anda karena Anda dengki. Lalu yang ketiga, dan ini yang terkait dengan tema kita, beliau mengatakan, "Wayunjika min su'idzan," yang akan menyelamatkan Anda dari suudzan adalah Allah tatakallama biha. Jangan mengucapkannya. Artinya, kalau pikiran negatif itu masih hanya sebatas ada di dalam kepala Anda, maka itu tidak termasuk bagian daripada suudzan. Dan itu juga yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim terkait dengan definisi dari suudzan itu. Tapi sahabat iman ahabbakumullah, pertanyaannya, apakah langkah ini akan membebaskan Anda dari bermacam-macam pikiran negatif tentang saudara Anda yang ada di kepala Anda? Jawabannya tidak. Langkah pertama ini hanya sekedar membebaskan pikiran-pikiran negatif Anda itu dari kategori suudzon.
Tapi pikiran Anda, kepala Anda, hati Anda belum tentu terbebas dari pikiran-pikiran negatif terhadap saudara Anda. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa ini adalah langkah yang pertama. Artinya dia membutuhkan langkah yang berikutnya. Sahabat iman ahabbakumullah, ini mesti kita waspadai. Kenapa saya katakan mesti kita waspadai? Karena syukur-syukur kalau setiap saat kita kuat untuk menahan diri tidak komen. Syukur-syukur kalau setiap saat kita bisa istiqomah untuk tidak mengungkapkan pikiran yang ada di dalam kepala kita. Tapi kan pada kenyataannya itu mustahil. Ada saat-saat di mana kita sangat mudah dan gampang terpancing untuk komen. Apalagi zaman sekarang ini, zamannya media sosial, komentar Anda kepada saudara Anda itu dianggap sebagai sedekah. Makanya kita mesti berhati-hati. Saat Anda mulai komentar, itulah potensi Anda terjatuh kepada suudzon itu. Nah, sahabat iman ahabbakumullah. Bahkan, mohon maaf, bisa saya katakan bahwa boleh jadi justru lebih sering kita terpancing untuk komentar dibandingkan kita menahan diri. Lebih sering kita latah untuk ikutan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita ketimbang daripada diam. Na'udzubillahi min dzalik. Langkah yang kedua adalah berusaha untuk mencari pada diri Anda aib yang lebih besar dan lebih buruk dari apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda dengarkan dari saudara Anda. Ini langkah yang kedua, dan ini cukup efektif sahabat iman ahabbakumullah. Anda misalnya melihat saudara Anda sedekahnya cuma 5.000. Jangan Anda bilang dasar pelit. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda berpikir bahwa Anda pernah jauh lebih pelit daripada orang itu. Bahwa Anda pernah jauh lebih sedikit sedekahnya ketimbang daripada orang itu. Atau misalnya, Anda menyaksikan saudara Anda, begitu selesai sholat fardu, dia langsung kabur. Nggak sholat sunat rawatib. Jangan Anda bilang dasar pemalas. Tapi apa yang harus Anda pikirkan? Yang harus Anda pikirkan adalah ingat bahwa Anda pernah melakukan dosa yang lebih besar daripada itu. Boleh jadi dia mungkin cuma saat itu tidak melakukan sholat sunat rawatib. Tapi hari-hari yang lain kita nggak tahu dia melakukan sholat sunat rawatib atau tidak. Bahkan boleh jadi kita justru yang lebih sering meninggalkan sholat sunat rawatib. Cuman kebetulan saja pada hari itu kita sedang melakukan itu. Atau bahkan boleh jadi kita memang rutin melakukan sholat sunat rawatib dan dia tidak pernah kita saksikan melakukan sholat sunat rawatib. Tapi boleh jadi dia melakukan sholat sunat yang lain yang mungkin jauh lebih banyak pahalanya ketimbang dari sholat sunat yang kita lakukan. Jadi ini sahabat iman ya habbakumullah yang mesti kita lakukan. Langkah yang kedua adalah saat kita melihat sisi negatif dari saudara kita atau mendengarkan tentang berita negatif pada saudara kita, yang harus kita lakukan adalah buru-buru mencari aib yang lebih besar, sesuatu yang lebih buruk dalam diri kita ketimbang apa yang kita dengar dan saksikan dari saudara kita. Itu langkah yang kedua. Sahabat iman ahabbakumullah, mari kita perhatikan ungkapan seorang sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan ini. Beliau mengatakan, "Ma balaghani an akhin, tidak pernah aku mendengarkan berita buruk tentang saudaraku illa anzaltuhu ihda thalathi manazil, kecuali saya akan menyikapinya melalui 3 kemungkinan," kata beliau. Yang pertama, jika orang itu saya melihat lebih baik dari diriku, maka saya berusaha untuk menutupi apa yang saya dengar itu, menutupi sisi negatif yang saya dengar dan saya saksikan itu dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata beliau, in kana nadhiri, jika orang itu satu level dengan saya, maka yang saya lakukan adalah tafaddaltu lahu, saya berusaha untuk mengunggulkan dirinya. Berusaha untuk mencari sisi-sisi baik dari orang itu dan berusaha untuk mencari sisi buruk yang ada pada diri saya. Nah, ini yang saya katakan tadi, berusaha untuk mencari aib yang lebih berat, yang lebih besar, dosa yang lebih besar yang sudah kita lakukan ketimbang apa yang kita saksikan dari saudara kita. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai su'udzon bin nafs, berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Ini juga cara yang paling efektif untuk senantiasa
menghilangkan atau mengatasi suudzon yang selalu membayang-bayangi diri kita sebagai anak cucu Adam. Sahabat iman ahabbakumullah, lalu kata beliau yang ketiga, ingkana adana minni, jika orang itu lebih di bawah saya derajatnya, maka saya tidak peduli dengan itu. Kenapa beliau mengatakan saya tidak peduli dengan itu? Karena ternyata sahabat iman ahabbakumullah, biasanya prasangka buruk itu muncul dari seseorang terhadap saudaranya yang dia anggap mungkin lebih baik dari dia, atau bahkan minimal sepantaran dengan dia, atau satu derajat dengan dia. Kalau yang di bawah dia biasanya kita cuek, sahabat iman ahabbakumullah. Langkah yang ketiga adalah senantiasa berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang tidak berprasangka buruk. Artinya jauhi orang-orang yang tukang prasangka buruk. Jauhi orang-orang seperti ini. Sangat banyak hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan ini. Tidak mungkin kita angkat satu persatu sabda-sabda Rasulullah terkait dengan ini. Saya hanya akan mengangkat hadis Nabi, misalnya ketika beliau bersabda mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu akan ditentukan oleh sama siapa dia berkawan. Maka kata Rasulullah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seharusnya setiap orang di antara kalian, seharusnya dia melihat, memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai kawan. Maka cara mengatasi prasangka buruk yang ketiga adalah jangan berkawan dengan tukang suudzon atau tukang prasangka buruk. Yang terakhir, yang keempat, sahabat iman ahabbakumullah, dan ini yang tidak kalah pentingnya. Jika tiga langkah yang pertama ini adalah langkah yang tidak terkait, atau ini adalah bisa kita katakan latihan terhadap diri kita sendiri, langkah yang keempat ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu langkah yang keempat? Langkah yang keempat adalah tilawatul Quran wa dzikr wal istighfar. Baca Al-Quran, banyak berzikir, dan banyak beristighfar. Kenapa saya katakan baca Al-Quran, banyak berzikir, dan banyak beristighfar? Sahabat iman ahabbakumullah, karena kita tahu sendiri bahwa suudzon atau prasangka buruk itu adalah pekerjaan hati. Dan hati kita manusia ini yang kendalikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berupaya agar supaya hati kita ini senantiasa terbebas dari prasangka-prasangka buruk dan penyakit-penyakit hati yang lainnya pada umumnya, yang harus kita lakukan adalah salah satu di antaranya berusaha untuk membersihkan hati kita, menjadikan hati kita ini adalah sebagai qalbun salim. Caranya adalah satu, tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kita semua sudah tahu bersama. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu di mana pada Al-Quran itu ada syifa. Syifa artinya obat, dan yang disepakati oleh para ulama adalah yang dimaksud dengan obat di sini adalah obat bagi jiwa. Obat bagi hati kita. Itu yang pertama. Jadi ketika Anda banyak tilawatul Quran, hati Anda terkendali, hati Anda bersih, hati Anda bening, sensitif terhadap berbagai macam dosa. Lalu yang kedua adalah zikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah ya bihamdihi, subhanallahil azim, dan zikir-zikir yang lainnya. Sahabat iman ahabbakumullah. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi mutmainnah, tenang, menjadi bersih, menjadi tentram. Ketika hati Anda bersih, hati Anda tentram, tenang, Anda akan terjauhkan dari penyakit-penyakit hati, khususnya suudzon. Lalu yang terakhir, istighfar. Kenapa harus istighfar? Karena istighfar itu adalah cara kita membersihkan hati kita dari noda-noda dosa yang telah kita lakukan selama hidup kita. Setiap kali Anda beristighfar, setiap itu hati Anda dibersihkan oleh Allah dari noda-noda dosa. Artinya ini adalah upaya untuk membersihkan jiwa Anda. Ketika jiwa Anda sudah bersih, maka insya Allah Anda akan terhindarkan dari berbagai macam prasangka buruk, suudzon, atau pikiran-pikiran negatif terhadap saudara Anda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.